Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Laptop Sugus, channel tempatnya belajar untuk anak-anak multimedia. Silahkan kembali buka aplikasi Adobe Photoshop-nya. Kali ini saya akan fokus membahas penggunaan efek atau pada aplikasi Photoshop ini disebut dengan layer style. Nah, kembali buka file-file latihan yang sudah dikerjakan. Di sini saya masih menggunakan file desain yang saya buat pada tutorial sebelumnya ya. Ini contoh desain banner sederhana untuk sebuah produk kosmetik kecantikan ya. Nah, bagi yang mengikuti video tutorial sebelumnya, tahapan ini baru sampai menambahkan objek custom shape ya, atau basic shape. Nah, sekarang saya akan menambahkan efek atau layer style ya. Nah, jadi dalam membuat desain agar tampilannya lebih hidup, lebih berdimensi, dan pastinya lebih menarik lagi, kita tambahkan yang namanya efek atau layer style. Nah, di sini saya akan menambahkan beberapa efek, mulai dari foto model, kemudian produk, termasuk teksnya juga. Oke, langsung saja di sini. Untuk efek atau layer style itu ada di bagian layer. Perhatikan di bagian bawah ya. Nah, di sini ada yang bertuliskan FX. Nah, FX itu artinya efek ya. Nah, itu adalah pilihan untuk add layer style. Nah, silahkan klik FX ini ya. Nah, di sini akan ada banyak pilihan efek yang bisa kita gunakan. Kita bisa pilih blending option. Nah, nanti tampilan layer style-nya seperti ini. Nanti yang mana yang akan kita pilih, tinggal di checklist. Misalnya di sini bevel and emboss. Ya. Atau kita bisa klik langsung efek yang mau kita pakai. Misalnya di sini stroke. Ya, nanti pilihan langsung aktif di stroke. Jadi sama saja ya. Panel pengaturannya akan tetap sama seperti ini. Nah, sekarang yang mana yang akan kita tambahkan efek? Saya akan mulai dari gambar foto modelnya ya. Nah, pilih layer yang ada foto modelnya. Kemudian pilih add layer style. Di sini saya akan menambahkan yang namanya outer glow. Nah, outer glow ini memberikan efek bersinar di setiap sisi ya. Jadi modelnya ini tampak seperti mengeluarkan aura cahaya itu ya, mengeluarkan pancaran cahaya itu ya. Nah, outer glow di sini blending modenya ada banyak. Nanti belakangan saya akan bahas tentang blending mode. Untuk outer glow lebih sesuai pilihannya pada screen. Nah, screen ini akan memfokuskan pada warna yang terang ya. Kita fokus di pilihan warna di sini. Nah, di sini saya akan gunakan warna putih yang agak kekuningan. Nah, kemudian kita bisa atur di bagian elemen. Ini saya perbesar dulu ya, biar lebih jelas. Ketika kita mengaktifkan pengaturan layer style, aplikasi Photoshop akan langsung mengarahkan atau mengaktifkan tools hand ya, hand toolnya. Nah, jadi lebih mudah kita menggerakkan bagian gambar ya, memindahkan tampilan gambar. Oke, balik lagi di bagian elemen. Di sini masih belum terlalu jelas kelihatan. Saya akan naikkan size-nya. Nah, perhatikan di tepian foto modelnya. Ya, sudah tampak keluar cahaya ya, keluar cahaya putih ya, sesuai dengan warna yang saya pilih ya, putih yang kekuning-kuningan. Nah, di sini saya akan gunakan angka sekian ya. Nah, spreadnya bisa kita atur lagi agar lebih tebal, tetapi untuk lebih menarik, biasanya pengaturan spread hanya sebatas 5% ya, 5-6% itu ya. Nah, oke, saya zoom out dulu. Ya, seperti itu ya. Kita lihat perbedaannya. Ini bisa dicek uncheck.
Ya, ini tanpa ada layer style. Ini pilihannya adalah outer glow, tanpa outer glow ya. Sekarang saya aktifkan lagi. Ya. Nah, mungkin untuk memperjelas saya akan coba menggunakan warna lain. Di sini misalnya warna merah ya, biar mencolok. Nah, oke. Karena ini pilihan blending modenya masih screen, nah, saya akan ubah ke normal. Nah, jadinya seperti itu ya. Ya, kalau normal itu warna apapun bisa ditampilkan. Tetapi kalau screen hanya fokus pada warna yang terang ya. Oke, itu ya. Kalau tanpa outer glow seperti itu ya. Nah, biasanya efek yang seperti ini lebih cocok digunakan warna yang terang ya. Putih misalnya, kuning terang atau hijau terang. Pokoknya bagian yang mendekati warna putih. Ya, kalau bisa dilihat di bagian ini. Jadi kalau pilihannya masih normal, ini semua warna bisa masuk. Nah, kalau masih di mode screen, hanya pada warna yang terang saja ya. Kalau area warna gelap tidak akan bisa kelihatan jelas. Nah, untuk itu saya akan gunakan warna yang putih kekuningan ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalau sudah, nanti klik OK di sini. Ya, kemudian perhatikan pada bagian layar. Pada bagian layar ini akan ada tambahan FX itu ya. Jadi berisi pengaturan efek. Kalau kita mau mengatur ulang, tinggal kita klik ganda atau double klik di area outer glow, nama efek yang kita pakai. Ya, seperti itu. Nah, kalau ingin menonaktifkan, tinggal di klik toggle view-nya di sini ya, visibility-nya. Nah, jadi hilang ya. Nah, nanti layer yang ada keterangan FX-nya berarti itu ada layer style di sana ya, ada efek di sana. Kalau yang lainnya belum ada efek, jadi masih polos ya. Dan perlu diketahui di sini tidak semua elemen bisa kita berikan efek yang ada di pengaturan layer style. Jadi ada yang cocok untuk foto, ada yang cocok untuk teks itu ya. Nah, untuk outer glow ini cocok untuk foto ya. Oke, selain outer glow, kita bisa coba misalnya kalau ingin membuat siluet ya. Nah, ada color overlay. Nah, ini kurang cocok ya. Kecuali ingin membuat konsep desain yang berbeda, nah mungkin akan sesuai menggunakan pilihan color overlay atau gradient overlay. Ada drop shadow untuk memberikan efek bayangan. Ini tidak kelihatan, berarti tidak sesuai untuk sebuah image atau gambar ya. Nah, kalau stroke, nah ini kurang pantas ya. Dia akan memberikan efek garis tepi. Nah, jadi yang sesuai untuk foto umumnya adalah outer glow. Ya. Jadi gambar model atau gambar orang pada umumnya akan tampak lebih bercahaya atau mengeluarkan pancaran cahaya itu ya. Nah, itu untuk layer style pada objek foto, yaitu saya gunakan contoh outer glow. Nah, kemudian saya akan pindah ke bagian produk. Nah, di sini ada 3 objek botol ya yang terpisah masing-masing ini layernya. Nah, saya akan ambil dulu di gambar yang paling depan ya. Ini objek botol yang di paling depan. Oke, klik layarnya, kemudian klik pilihan FX di bawah. Add layer FX atau efek. Nah, di sini saya akan gunakan outer glow juga. Ya, outer glow. Pilihan blend modenya masih screen. Nah, saya akan buat agak lebih terang lagi. Di sini pilihannya masih soft ya, softer. Nah, size-nya yang akan saya mainkan di sini. Size-nya saya gunakan karena objeknya di sini lebih kecil. Kalau terlalu besar juga size-nya kurang bagus ya. Nah, saya gunakan di sini sekitar 25 ya. 25 pixel, kemudian kalau spread-nya diangkat, ini terlalu tebal ya. Nah, jadi saya gunakan
5% saja. Ya, perhatikan di sini ya tepian botolnya. Oke, ini dengan outer glow, ini tanpa outer glow. Ya, jadi menambah dimensi ya. Gambarnya lebih hidup jadinya itu ya. Klik OK. Nah, di dua botol yang lainnya juga akan saya tambahkan efek. Ini karena pengaturannya sama, agar tidak lagi membuat, kita bisa copy pengaturan layer style-nya ya. Kita copy dari layer style pada layer sebelumnya. Misalnya ini saya sudah menambahkan efek layer style. Saya mau menduplikat pengaturannya ya, mau copy pengaturannya. Jadi biar dua botol di sebelahnya juga dapat pengaturan yang sama. Kita bisa lakukan cara cepat dengan menahan tombol alternate ALT pada keyboard ya. Kemudian klik kiri tahan pada efek outer glow-nya. Nah, perhatikan pointernya. Nah, ini artinya sudah proses duplikat ya, duplikat layer style. Kita arahkan ke layer yang akan ditambahkan layer style yang sama. Lepas ya, seperti itu. Jadi gambar yang satunya sudah dapat pengaturan layer style yang sama. Saya akan lakukan sekali lagi. Tahan ALT, klik kiri, tahan, kemudian arahkan ke layer yang akan dituju, lepas. Oke, itu cara cepat untuk copy layer style ya. Jadi ketiganya sudah berisi layer style. Nah, layer style dengan efek outer glow. Nah, berikutnya di object shape-nya, custom shape ini ya. Nah, di sini saya akan coba gunakan drop shadow. Nah, ini layernya layer star ya. Add layer style, kemudian drop shadow ini paling bawah ya. Nah, ini disebut dengan drop shadow ya. Shadow berarti bayangan ya. Kemudian pengaturan angle bisa kita atur di sini. Ya. Nah, di sini use global light masih aktif, sebaiknya tidak diaktifkan agar pengaturannya individual ya, tidak terpengaruh dengan efek drop shadow yang lainnya nanti. Secara default blend modenya multiply. Ya, ini tidak menjadi masalah ya antara normal dan multiply. Nah, ini biarkan saja. Kita fokus di bagian distance. Distance ini mengatur jatuh bayangannya kemana. Apakah dekat atau jauh. Nah, jadi sesuaikan nanti. Ini yang membuat objek itu lebih hidup, lebih berdimensi ya. Selain memberikan efek outer glow. Kemudian spread. Nah, spread ini memberikan ketegasan bayangan ya. Kalau ingin bayangannya lembut ya spreadnya 0. Kemudian size ini ya seberapa besar bayangannya. Nah, nanti disesuaikan dengan ukuran objek ya. Kalau untuk ini saya gunakan 5 pixel saja sudah cukup ya. Distance-nya juga 4 pixel. Nah, kalau sudah klik OK, ya seperti itu ya. Bisa juga kita menambahkan 2 efek ya pada layer style. Nah, jadi selain menggunakan satu pilihan efek, di sini kita bisa centang lebih dari satu. Misalnya saya tambahkan outer glow lagi. Nah, outer glow. Ya, pilihan masih sama di screen. Saya gunakan warna putih yang agak terang. Ya, nanti disesuaikan ya tepiannya seberapa. Ya. Ya, seperti itu ya. Kalau tanpa drop shadow, nah seperti itu. Nanti yang mana yang menarik ya tergantung dari model desainnya ya. Di sini saya akan gunakan 10, size-nya sekitar 15 mungkin ya.
Ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, saya tambahkan drop shadow ya. Ya. Nah, itu ada 2 layer style. Oke, sekarang di bagian teks. Nah, bagian teks ini biar tidak fokus di 2 pilihan efek ya. Kalau menggunakan layer style yang lain bagaimana? Kita coba di bagian teks. Saya awali di bagian discount ya. Nah, discount ini tambahkan layer style dulu. Misalnya di sini saya akan menambahkan color overlay. Nah, color overlay. Nah, ini kebetulan warnanya merah. Kalau ingin kita mengubah warna, jadi tidak harus selalu dari bagian karakter ya. Nah, kita bisa juga mengubah warna melalui layer style color overlay. Kalau pada foto ini jadinya warna solid ya, fotonya hilang itu, fotonya jadi warna solid. Maka dari itu lebih cocok diterapkan pada object text atau custom shape ya. Nah, jadi blend modenya masih normal. Misalnya saya akan pilih warna ungu misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini dengan color overlay. Kita bisa atur opacity-nya ya. Artinya kita kawinkan warna ungu yang di layer style ini dengan warna merah aslinya. Nah, jadinya seperti itu, merah-merah keunguan. Nah, itu kalau dengan color overlay. Atau bisa juga dengan gradient overlay. Nah, gradient overlay ini gradasi ya, memberikan efek gradasi. Nah, di sini kita bisa pilih gradientnya. Nah, pilihan gradientnya ada banyak di sini yang sudah jadi seperti itu. Kalau kita misalnya aktif dengan warna yang berbeda, misalnya ini saya sudah memilih warna sebelumnya, warna kuning, oranye, warna oranye dengan merah. Jadi pada preset yang pertama ini ada foreground to background. Kita bisa memilih warna yang sesuai dengan pengaturan foreground dan background ya. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah cocok, klik OK ya. Ini gradient overlay. Kalau kita pilih color overlay, ya ini tidak cocok ya, karena beda warna dia akan menumpuk. Nah, ini warna asli, ini gradient overlay. Nah, pilihannya juga ada di sini ya, stylenya di sini ya. Kalau secara defaultnya linear, kita bisa ubah ke radial seperti itu. Nah, kalau untuk teks lebih cocok linear ya. Kemudian ini saya akan tambahkan drop shadow juga ya, jadi biar lebih hidup. Selain gradient overlay, saya tambahkan drop shadow. Hilangkan centang use global light-nya ya. Jadi kalau untuk penggunaan layer style, saya pribadi lebih suka menggunakan outer glow kemudian drop shadow itu ya, terutama untuk teks. Jadi drop shadow ini wajib drop shadow ini efek yang wajib buat saya ya. Oke, seperti biasa di bagian distance ini mengatur jarak ya, jarak jatuhnya bayangan ya. Saya berikan di sini cukup 3 saja, 3 pixel karena ukuran teksnya ada yang kecil. Size-nya juga saya sesuaikan ya. Kalau 0 dia akan tampak tegas seperti itu ya. Nah, saya akan buat lembut dengan menaikkan size-nya ya menjadi 3 pixel juga. Kalau spread ini mengatur ketebalannya ya. Nah, oke. Kalau sudah, klik OK ya. Itu untuk layer style teks ya. Ya, jadi lebih berdimensi ya. Kemudian teks yang di bawahnya lagi. Nah, ini saya akan tambahkan lagi di sini.
Ya, teks kulit cerah setiap hari. Ini layernya, ini dia. Add layer style. Di sini saya akan coba menggunakan bevel and emboss. Ya, bevel ini memberikan efek teks itu menjadi timbul ya. Ya, jadi kesannya 3 dimensi itu ya. Pilihan stylenya ada di bagian outer bevel. Nanti silahkan cek sendiri perbedaannya. Nah, kalau di sini kurang jelas, nanti silahkan dengan file latihannya masing-masing. Saya akan pilih style emboss. Nah, teksnya akan tampak timbul ya. Kalau tanpa bevel dan emboss, ini flat ya. Nah, saya akan buat lebih timbul. Tekniknya di sini smooth. Nah, kedalamannya kita bisa atur ya. Saya akan berikan di sini 50% saja. Kemudian ada pengaturan up, down, ini arahnya ya. Nah, saya gunakan ke up saja. Ini kalau down itu dia masuk ke dalam ya, tidak terlalu kelihatan ya. Kemudian size ini mengatur ukuran. Nah, jadi use global light-nya juga kita matikan agar arahnya bisa kita tentukan ya, ke kanan bawah jatuhnya. Nah, ini 10 pixel. Kemudian kelembutannya ini tidak terlalu berpengaruh ya. Nah, jadi menariknya efek bevel and emboss ini, selain memberikan tampilan 3 dimensi, juga memberikan bayangan ya. Di sini ada shadingnya ya. Jadi tidak perlu lagi kita menambahkan drop shadow. Kalau ditambahkan drop shadow, double bayangannya. Ya, kurang efektif itu ya. Oke, lihat perbandingannya. Ya, ini tanpa bevel, ini setelah ada efek bevelnya. Nah, pengaturannya menyesuaikan dengan ukuran objek atau elemen yang kita tambahkan ya. Oke, lagi satu di sini ada teks barunya ya. Perlu diisi juga ya. Saya akan tambahkan efek drop shadow di sini. Ya, drop shadow. Nah, seperti itu. Ya, itu sudah cukup ya. Oke. Nah, bisa lebih jelas kelihatannya. Nah, dengan adanya bayangan di bawahnya, ketegasan teks itu lebih terlihat ya. Ya. Nah, itu contoh dalam penggunaan efek atau layer style. Jadi perlu diketahui sekali lagi, tidak semua elemen gambar apapun yang kita gabungkan di sini, ada foto, kemudian ada teks, itu tidak semuanya bisa menggunakan efek yang ada pada layer style. Nah, jadi kalau untuk foto itu umumnya yang cocok adalah outer glow. Nah, kalau untuk teks bisa stroke, outer glow, drop shadow, ada banyak pilihan ya. Oke, silahkan dicoba pada file latihannya masing-masing, yang mana yang menurut kalian lebih sesuai dengan konsep desain kalian.